Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Muliakan Tuhan dengan buah. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, dimanapun Anda berada. Siapa yang tidak senang dan bahagia jika ia disebut orang baik? Siapa pula yang tidak sakit hati jika ia dihina dan disebut orang tidak berguna? Sebenarnya berguna tidaknya seseorang atau baik buruknya seseorang itu hanya masalah penilaian. Hakikatnya adalah diri kita. Diri kita tidak ditentukan oleh penilaian orang lain, tetapi sangat ditentukan oleh buah kehidupan yang kita hasilkan. Manusia hanya akan menilai dan juga bisa menghukum, walaupun itu bukan haknya dia. Tuhan sendirilah yang memiliki wewenang untuk menentukan harga diri kita, terutama keselamatan kita. Kita perlu merefleksikan hal ini baik-baik, karena salah pengelolaan, kita hanya akan bermain pada sorotan orang, bukan panggilan hati untuk menentukan diri, sikap hidup yang pantas dan layak di hadapan Tuhan dan jalan-jalannya. Mengapa demikian? Karena kita hidup bukan untuk dinilai baik, tetapi kita hidup untuk baik, tentunya di hadapan Tuhan. Hidup kita terkesan agak dangkal jika kita menghabiskan seluruh waktu hidup kita hanya untuk mencari penilaian baik dari orang lain, sementara kita tahu bahwa hari ini ketika manusia menerima kebaikanmu, ia akan menilaimu baik, tetapi belum tentu Anda baik besok hari jika ia tidak mendapatkan apa-apa dari dirimu. Saudara-saudariku terkasih, dalam perumpamannya tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya, Yesus mengatakan bahwa buah yang kita hasilkan dalam hidup itu untuk kemuliaan Tuhan. Menurut saya, ini adalah standar refleksi kita. Ketika kita sadar bahwa kita ini dekat dengan Tuhan, kita ini baik, dan selalu memikirkan tentang kebaikan dan kebahagiaan orang lain, semua itu adalah cara kita memuliakan Tuhan. Kadang kita salah berpikir, kemudian kita menjadi berbangga karena kita beriman, kita banyak berbuat baik, bahkan kita bisa saja menghina sesama kita karena kualitas-kualitas baik yang kita miliki di dalam diri kita. Padahal semua buah kebaikan itu semata-mata adalah demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama
yang oleh Yohanes dalam suratnya yang pertama pada bacaan kedua hari ini menyebutnya percaya pada Tuhan dan saling mengasihi sebagai perintah Tuhan. Yesus mau mengajak kita untuk menaikkan tingkat refleksi tentang hidup sebagai orang beriman, bahwa berkat dan kualitas yang melekat di dalam diri kita itu adalah untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama, bukan menjadi alat bagi kita untuk menghina dan merendahkan orang lain. Apapun kebaikan yang kita miliki, tidak untuk disombongkan, tetapi bersyukur bahwa dengan sedikit hal baik yang kita miliki, kita dapat memuliakan Tuhan. Dengan demikian, kebaikan-kebaikan yang kita miliki itu akan berkembang karena tepat guna, bukan salah guna. Saudara-saudariku terkasih, janganlah kita menodai hal-hal baik yang sudah Tuhan lekatkan dalam seluruh perjalanan hidup kita dengan cara berbangga berlebihan, apalagi dijadikan alat kesombongan diri. Sebelum kita sombong dengan hal-hal itu, marilah kita bertanya, apakah aku sudah memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama dengan semua kualitas diri saya? Ataukah selama ini saya malah memuliakan diri saya sendiri dengan kebaikan-kebaikan yang saya miliki? Apapun yang kita jalani selalu harus dalam konteks memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama, karena tidak ada gunanya kita sebagai ranting melekat pada Tuhan, tetapi hanya untuk memuliakan ranting rapuh yang kita miliki ini. Tuhan memberkati kita semua.